Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Sean Porter yang bekerja sebagai konselor di pusat rehabilitasi anak-anak yang bermasalah. Dia juga merupakan seorang mantan pemain football. Sebagai konselor, ia ditugasi untuk mengurus rehabilitasi anak-anak yang bermasalah. Namun kesalahan yang kerap terjadi adalah anak-anak yang keluar dari rehabilitasi itu justru kembali ke jalanan dan membuat onar kembali. Bahkan tak jarang mereka tewas di jalanan. Hal ini kemudian mendorong Sean untuk melatih mereka menjadi sebuah tim football. Bagaimana ceritanya? Mari langsung saja ke alur cerita filmnya. No longer an essay. You're Mustang. Sean bekerja di sebuah pusat rehabilitasi bernama Kilpatrick di Los Angeles. Suatu malam, seorang anak bermasalah bernama Roger menghajar sesama penghuni asrama rehabilitasi itu yang bernama Kevin Owens karena alasan yang konyol. Tidak lama kemudian, Sean datang dan menghajar Roger, lalu memberinya peringatan jika Roger tidak merubah sikapnya maka hidupnya akan hancur dengan sendirinya. Setelah keluar dari pusat rehabilitasi itu, Roger yang tengah berjalan dengan sahabatnya yang bernama Willie dan kekasihnya yang bernama Daniel bertemu dengan anggota geng mereka yaitu Siko. Ia mengajak Roger dan Willie untuk menyerbu geng 95 yang merupakan musuh bebuyutan geng mereka. Awalnya Roger menolak karena ia tak ingin menjadi anak yang bermasalah lagi. Karena dipaksa terus-menerus oleh Siko, Roger terpaksa menurutinya dan bersiap untuk menyerang. Saat itu juga geng 95 yang ternyata sudah ada di dekat situ langsung menyerang geng 88 yaitu geng dari Roger, Willie, dan Siko. Dalam serangan mendadak itu, Roger tewas akibat diserang oleh geng 95. Setelah itu mereka bertemu dengan Free yang merupakan ketua dari geng 88. Free meminta Willie untuk membalaskan dendam Roger yang tewas dengan cara membunuh Anthony, salah satu anggota dari kelompok geng 95. Sementara itu terlihat Malcolm memberi kabar soal kematian Roger kepada Sean. Dan di pusat rehabilitasi Kilpatrick, seorang remaja bermasalah bernama Junior terlihat tengah membuat masalah. Di tempat lain juga Willie berhasil menemui Anthony dan berniat hendak membunuhnya, namun gagal karena hatinya goyah untuk melakukan hal tersebut. Ia lalu pulang dan mendapati ibunya babak belur akibat perbuatan pacar ibunya. Tidak terima dengan hal itu, Willie kemudian berencana membuat perhitungan kepada pacar ibunya. Willie pun menembak pacar ibunya tersebut. Karena kejadian itu akhirnya mengantarkan Willie kepada pusat rehabilitasi Kilpatrick. Ketika dia melihat sebuah tim football yang sedang berlatih, Sean kemudian terinspirasi untuk membuat tim football di pusat rehabilitasi Kilpatrick. Ia kemudian mengusulkan kepada atasannya yaitu Paul dan Ted untuk membuat program pelatihan football di Kilpatrick. Hal ini bertujuan untuk melatih tanggung jawab dan disiplin anak-anak yang bermasalah di Kilpatrick. Setelah berbagai pertimbangan, Paul akhirnya setuju dengan ide Sean. Sean kemudian menemui ibunya dan meminta pendapatnya soal idenya tersebut. Ibunya pun mendukung penuh rencana Sean untuk melatih football bagi anak-anak bermasalah di Kilpatrick. Di Kilpatrick, Willie bertemu dengan Kelvin yang merupakan anggota 95 dan akan memulai perkelahian. Namun niatan mereka terhenti karena Sean memanggil mereka. Sean lalu menyebutkan nama-nama yang akan bergabung dengan tim football yang akan mereka bentuk. Ketika pengumuman selesai, Junior yang sebelumnya berbuat onar menyatakan ingin bergabung dengan tim football. Namun keinginannya itu ditolak oleh Sean
karena ia tidak pernah disiplin dan selalu berbuat onar. Willy yang baru saja masuk ke Kilpatrick dipaksa masuk ke dalam tim football oleh Shin. Setelah program itu berjalan, Shin kemudian mencari lawan tanding untuk latihan mereka. Tetapi Shin kesulitan mencari tim untuk berlatih tanding di SMA sekitaran Los Angeles. Hal ini wajar saja mengingat tidak ada satupun sekolah yang mau mengambil risiko memberikan izin berlatih melawan remaja-remaja pelaku tindak kriminal tersebut. Sampai akhirnya Shin bertemu dengan seseorang dari sekolah Kristen dan menyetujui untuk berlatih dengan tim football bentukan dari Shin. Bahkan latihan itu dijadwalkan akan berlangsung selama 1 musim. But I think I just got you a full schedule. Yes, thank you. Welcome to the Camino. Tim football bentukan Shin kemudian diberi nama, yaitu tim Mustang. Mereka kemudian dilatih dan diberi nasihat. You're gonna have to apply yourself, become a better student. And no longer an essay. You're Mustang. Tetapi tampaknya mereka sangat mengalami kesulitan dalam menjalani menu latihan yang diberikan oleh Shin. Mereka bahkan tidak tahu cara mengeja kalimat Mustang. Hey! You don't know how to spell Mustangs. This is gonna be a long ass. Junior yang tampak sangat tertarik hanya bisa menonton dari luar lapangan. Sementara Evans yang merasa latihan Shin terlalu berat memutuskan untuk keluar dari tim Mustang tersebut. Pelatihan berjalan terus dan usaha keras para berandalan itu mulai terlihat. Dalam waktu 3 minggu, mereka akan bertanding dengan tim Panther yang baru kalah 5 kali dalam setahun terakhir. Alright, listen up. It's Barrington High School. They any good? Yeah, they've only lost 5 games in 3 years. Saat itu terlihat Junior tengah mengamuk di lokasi tim Mustang. Shin kemudian menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Junior kemudian bercerita bahwa ia sedang galau karena telah melewatkan ulang tahun dari anaknya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya menjadi pecundang dan membuat malu anaknya. Ia memohon kepada Shin untuk memberikan kesempatan mengubah hidupnya dengan mengizinkannya masuk ke dalam tim Mustang agar dia dapat membanggakan keluarganya. Shin yang melihat itu sebagai motivasi yang kuat dari Junior, kemudian mengizinkannya bergabung ke dalam tim. I just want to make my son proud. I want to be a Mustang coach. Latihan kemudian berlanjut. Saat sedang berlatih, Kelvin dan Willy kembali berkelahi karena mereka keduanya kehilangan sahabat akibat perang geng mereka yang tak pernah berakhir. Shin kemudian melerai mereka dan menasihati keduanya. How long has Seth's been at war? No, you start trouble on football. About we call a peace right here. Shin kemudian melakukan komplain kepada Paul dan Ted karena fasilitas tim football tidak juga diberikan. Di lapangan ia juga kemudian marah-marah kepada tim Mustang karena tidak melihat kekompakan dari mereka, padahal mereka sudah sering melakukan latihan. Karena dipicu stres dan kelelahan, tim Mustang kemudian memutuskan untuk tidak menuruti perkataan Shin dan semua kompak duduk bersama. Tidak ada satupun yang mau menurutinya. Hal ini justru membuat Shin sangat senang karena membuktikan setidaknya tim Mustang bisa kompak walaupun hanya sekali itu saja. Some water. Finally did something as a team. Setelah fasilitas diberikan, Shin kemudian memberikan fasilitas itu ke tim football dan semua tim pun merasa senang. Latihan berlangsung dengan seru. Keluarga mereka juga datang untuk menemui mereka dan melihat latihan mereka. Setiap pemain pun melalui banyak hal yang mereka alami di hari itu. Shin pun kemudian memberikan nasihat dan motivasi kepada setiap anak. Play Barrington. If you don't get this stuff down, if you don't get it right, they're gonna kick. Run that same play. Let's go. I'm so tired, man. Menjelang latihan tanding, Junior malah cedera. Hal ini membuat nyali tim menurun. Namun Junior menyempatkan datang dan menyemangati teman-teman satu timnya itu. Evans yang melihat keseruan tim menyesal karena terlalu cepat menyerah. Shin kemudian menawarkan posisi manajer perlengkapan tim untuknya dan ia pun menerimanya. Could use an equipment manager. You interested? Dalam kegugupan di ruang ganti, Shin memberikan motivasinya kepada tim dan membakar semangat mereka. Walaupun sempat jatuh mental, namun tim Mustang bermain cukup baik.
Namun di pertengahan paruh waktu pertama, formasi mereka berantakan dan berakhir kalah tanpa perlawanan di babak pertama. Shin pun mengamuk karena timnya gagal dan hal ini mengacaukan mental timnya. Di babak kedua, permainan tim Mustang semakin kacau. Pertandingan pertama ini jelas dimenangkan oleh tim Panther. Willy memutuskan untuk keluar pertandingan karena kesal dengan hasil pertandingan tersebut. Shin kemudian menemui ibunya yang tengah sakit dan meminta saran. Ibunya lalu memberikan semangat kepada Shin. Sebagian besar anggota tim Mustang ingin berhenti karena sudah terlanjur kecewa dengan hasil pertandingan. Kemudian Paul dan Ted menyampaikan perasaan anak-anak tim Mustang tersebut kepada Shin. Awalnya Shin menyatakan menyerah, tetapi hal mengejutkan terjadi. Junior berhasil menyulut semangat rekan-rekannya dan membuat mereka semangat berlatih. Like I told you, coach. Pertandingan kedua berlangsung. Mustang masih saja kalah di pertandingan ini walaupun sudah bermain cukup baik. Willy tampaknya masih ragu-ragu dan takut saat menghadapi lawan. Di sesi latihan berikutnya, Shin berusaha membangun mental Willy dengan cara melatihnya bermain 1 lawan 1. What if I wanna? Do it again. Are you kidding me? You're burnt. Do it again. Hal ini berhasil membuat Willy meningkatkan kemampuannya dan mencetak angka di pertandingan ketiga yang menjadi kemenangan pertama mereka. Suatu hari Shin tidak dapat melatih tim Mustang karena akan menjaga ibunya yang kondisinya semakin memburuk. Keajaiban kedua terjadi. Tim Mustang yang berisi berandalan itu memberikan bunga dan kartu ucapan untuk Ibu Shin dan mendoakan agar Ibu Shin cepat sembuh supaya dapat melihat mereka bertanding. Namun tidak lama setelah Shin berada di sana, ibunya dinyatakan meninggal dunia. Perubahan yang terjadi dapat dirasakan oleh masing-masing anggota Mustang. Shin diam-diam melihat surat Willy untuk Daniel dan bermaksud menyampaikan langsung tentang hal-hal baik yang terjadi pada diri Willy belakangan ini. Ternyata surat-surat untuk Daniel dari Willy tidak pernah sampai, karena ayah Daniel menyembunyikannya dengan alasan tidak ingin Daniel dekat lagi dengan Willy yang merupakan seorang penjahat. Shin paham perasaan ayah Daniel, namun dia juga berusaha meyakinkan ayah Daniel bahwa Willy sudah banyak berubah. Understand how you can read his letters and not write him back. Her potential, there's no room in her life for some gang member. I'm not willing to bet my daughter's future on it. I understand. Free yang merupakan ketua geng 88 datang untuk menjenguk Willy. Namun Malcolm yang saat itu sedang berjaga tidak mengizinkan Free untuk masuk karena ia bukan anggota keluarga Willy dan khawatir Free akan memberikan pengaruh buruk kepada Willy. Saat itu Free sempat bertemu dengan Kelvin yang mengancam akan mencelakai Free. Di pertandingan berikutnya, Willy semakin bersemangat karena Free dan anggota geng 88 selalu menonton pertandingan mereka. Di suatu pertandingan, Free tiba-tiba masuk ke lapangan dan menembak Kelvin yang sebelumnya telah mengancam Free. Willy yang melihat itu berusaha menyelamatkan Kelvin, sementara itu Free ditembak mati oleh polisi yang sebelumnya mengejarnya. Karena kasus ini, Mustang gagal masuk ke pertandingan resmi. Willy semakin brutal dan menghajar anggota gengnya yang menyebutnya pengkhianat karena berusaha menyelamatkan Kelvin. Ia menjadi gundah karena tidak lagi bisa diterima oleh gengnya. Sementara itu, kondisi Kelvin semakin membaik berkat sikap cepat tanggap dari Willy. Saat itu Willy merasa sangat hancur karena merasa sendiri dan tidak memiliki siapapun lagi. Namun Shin memberikan semangat dan menjamin dirinya akan selalu ada untuk Willy. Forgive him and move on. Shin berhasil meyakinkan Dewan Atasan untuk mengizinkan tim Mustang bertanding di playoff
dengan membawa pasukan pengamanan dari polisi di sekitar arena pertandingan. I ask our parents to expose their kids to potential violence. Guarantee it won't happen again. Kali ini para keluarga anggota tim Mustang datang untuk menonton pertandingan tersebut. Kelvin yang baru sembuh juga datang dan mendapatkan penghormatan dari rekan satu timnya. Pertandingan melawan tim Panther yang kedua ini mengalami kegagalan di babak pertama. Namun Shane tidak memberikan motivasi lagi karena dia percaya pada timnya yang sekarang sudah jauh lebih kuat. They're ready. What? Just wait. Look at me. You're a great quarterback. Believe in your teammates and believe in yourself. Di ruang ganti, Willie yang memberikan motivasi berhasil menyulut semangat rekan-rekannya. Changed. Walaupun sempat dijatuhkan oleh pemain Panther bernama Stephen, Willie akhirnya berhasil membalas dendam dan mencetak angka. Shane memotivasi Bates untuk melakukan tendangan jauh dan yakin pada dirinya sendiri. Berkat hal ini sekali lagi terjadi kemajuan yang sangat baik untuk pertandingan bagi tim Mustang. Willie yang dipercaya untuk menuntaskan pertandingan merasa sedikit ragu. Saat itulah Junior masuk ke lapangan untuk memberi bantuan kepada rekan setimnya. Ia bahkan tidak memperdulikan cederanya. Junior berhasil membuka jalan untuk Willie. Walaupun Willie berhasil dijatuhkan oleh Stephen, tim Mustang tetap menang karena Willie jatuh di arena touchdown. Di minggu berikutnya, tim Mustang bertanding di kejuaraan. Walaupun kalah, mereka sudah banyak belajar dan sudah berubah menjadi jauh lebih baik.